Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sekina Putri Sri Tanggang, NIM 2216050035 dari Prodi Perbankan Syariah A, dimana saya akan menjelaskan soal UAS yang diberikan oleh dosen. Baiklah, saya akan menjelaskan soal UAS yang dimana soalnya menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut, yang dimana tabelnya bisa dilihat sendiri di layar. Yang A, ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas, mulai dari hipotesis HO dan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi gunaan alfa 0,05. Yang kedua, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Akan menjawab soal dari yang bagian A, di mana analisis dan keputusan. Analisanya yaitu hipotesis HO, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Keputusan, jika terlihat bahwa pada kolom ASIM Basic 2 Thailand untuk diuji dua sisi adalah 0,184, karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184/2, 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka HO diterima atau didistribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya saya akan menjawab dari soal yang B, di mana interpretasi, yaitu yang pertama rata-rata mean sama dengan 73,100.1893. Jadi rata-rata dari 30 data nilai statistika mahasiswa jurusan statistika adalah 73,1893. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua observasi dalam sampel adalah 73,1893. Yang kedua itu adalah simpangan baku, yaitu sama dengan 1,86.654. Ini menunjukkan bahwa data terbesar rata-rata 1,86.654 di atas dan di bawah rata-rata. Hal ini berarti bahwa sebagian besar data berada dalam rentang 71.328, sehingga 75,0559 data kemungkinan terdistribusi secara normal dengan variabilitas yang cukup besar. Nilai minimum yaitu 50,00. Nilai minimum adalah 50,00. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih kecil dari 50,00. Nilai maksimum yaitu 86,67. Nilai minimum adalah 86,67. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai besar yang lebih besar dari 86,67. Yaitu PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis data sebagai berikut bisa dilihat tabel di layar. Analisis data daerah yaitu yang pertama Jogja. Daerah Jogja penjualan 209, promosi 30 dan 154. Yang kedua Tangerang.
penjualan 206, promosi 28, stand 164. Yang ketiga itu Madiun, penjualan 245, promosi 32, stand 192. Yang keempat Bandung, penjualan 201, promosi 21, stand 150. Yang kelima Semarang, penjualan 291, promosi 49, stand 208. 6 itu adalah Padang, penjualan 322, promosi 40, stand 287. Yang ketujuh itu adalah Surabaya, penjualan 204, promosi 24, stand 149. Yang kedelapan itu adalah Medan, penjualan 216, promosi 31, stand 175. Yang ke-9 itu adalah Bekasi, penjualan 254, promosi 35, stand itu ada 198. Yang ke-10 itu adalah Malang, penjualan 286, promosi 47, stand 101. Yang ke-11 Papua, penjualan itu adalah 312, promosi itu adalah 54, stand itu adalah 248. Yang ke-12 itu adalah Palembang, penjualan 265, promosi 40, stand 166. Yang ke-13 itu adalah Bogor, promosinya adalah 240. Yang ke-12 itu adalah Palembang, penjualannya itu ada 265, promosinya ada itu 54, standnya itu ada 166. Yang ke-13 itu adalah Bogor, penjualan 246, promosi 31, stand itu ada 184. Yang ke-14 itu adalah Jakarta, penjualan 205, promosi 26, stand 159. Yang terakhir itu adalah Solo, penjualan 234, promosi adalah 30, stand adalah 184. Nah, yang A, tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat dengan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat serta berikan interpretasinya. Yang B, tentukan koefisien determinasi dan berikan interpretasinya. Yang C, buatlah persamaan regresi linier berganda, satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian artinya. Jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka jawaban A itu bisa dilihat di layar, di mana interpretasinya itu adalah yang pertama itu korelasi Y dengan X1. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,898. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi. Artinya, jika semakin besar jumlah promosi, PT Maju Mundur Informatika atau MMI akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Yang kedua, korelasi Y dengan X2. Dari hasil perhitungan, didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,901. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand. Artinya, jika semakin besar jumlah stand PT Maju Mundur Informatika atau MMI di setiap daerah akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Yang B, bisa dilihat di layar tabelnya, yang dimana interpretasinya berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau sebesar 94,9%. Jadi, tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan pada PT Maju Mundur Informatika atau MMI sebesar 94,9%, sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya itu adalah bagian C, di mana tabel bisa dilihat di layar, yaitu di mana analisanya itu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom Unstandardisierung koefisien. Dari kolom B ini didapat konstanta sama dengan 60,786. Sedangkan
Untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stand 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi seperti Y sama dengan A ditambah B 1x1 ditambah B 2x2 ditambah B 3x3, yaitu Y sama dengan 60,786 tambah 200,238 x1 ditambah 0,576 x2. Selanjutnya itu adalah bentuk visual, bisa dilihat di layar, tabel di layar. Bisa dilihat di layar dengan interpretasinya, yaitu yang pertama, jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya nilai beta 0 adalah 60,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand, X1 dan X2 sama dengan 0, penjualan yang diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Yang kedua, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 2.238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi X1 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Yang ketiga, jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 576 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, yaitu dimana penjualan sama dengan 60,786 ditambah 2,238 kuadrat 45 ditambah 576 kuadrat 150, dimana penjualan 60,786 ditambah 107,710 ditambah 86.400 penjualan itu sama dengan 247,896 juta rupiah. Interpretasinya, jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas dan 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 247,896 juta rupiah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai tugas UAS saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.